Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Di mana? Di mana penghargaan pemerintah atas dedikasi dan pengalaman kami? Pemerintah memang membuka pendaftaran ASN guru bagi guru swasta, tapi lagi-lagi itu bukan dikhususkan bagi kami yang sudah senior. Tidak, itu hanya untuk umum, bukan untuk kami yang sudah senior. Mana janji Presiden Prabowo yang ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jasa-jasa guru yang kepada kami yang sudah lebih tersertifikasi. Kami ini sudah lebih tersertifikasi dibandingkan PPG. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Komisi 10 yang memberikan kesempatan dan peluang kepada kami untuk bisa sampai di titik ini, bisa hadir di sini bersama kawan-kawan kami juga dari organisasi guru yang lainnya. Ini kami sebenarnya bersahabat ya, guru-guru yang lainnya ini, organisasi guru yang lainnya. Memang ada, kita saling beririsan sebenarnya ya, aspirasi dan tuntutannya. Sebelum saya menyampaikan paparan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan kembali. Nama saya Eka Wahyuni, SPDI dari Banten. Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Guru Sertifikasi Swasta PLPG Indonesia. Tadi pimpinan rapat Bunda sudah memperkenalkan kami semua. Ini ada dari beberapa provinsi, dari Aceh, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Utara, NTB, Bali. Sebenarnya masih ada yang lain, cuma memang karena keterbatasan untuk bisa hadir di sini dibatasi, jadi tidak bisa hadir di sini. Tapi kami sangat mengucapkan terima kasih. Baiklah, saya ingin langsung saja supaya tidak panjang lebar. Ibu pimpinan rapat Komisi 10 dan anggota Dewan Komisi 10 yang kami muliakan, izinkan saya membacakan paparan audiensi ini agar bisa tersampaikan secara terstruktur dan sistematis, tidak terlewatkan dan tidak terlupakan. Mudah-mudahan tuntutan, pernyataan sikap, tuntutan serta masukan ini membuka mata, menyentuh hati dan menggugah pikiran kita semua, tidak hanya anggota dewan di sini, sehingga semuanya bisa dapat memahami apa sih maksud dan tujuan kami, apa sih arah langkah kami sehingga harus berjuang sampai di sini, gitu tuh ya. Sebelumnya kami sudah berupaya beraudiensi dengan anggota dewan di tingkat kabupaten kota, kemudian ke provinsi. Kebetulan karena saya dari Banten, saya menempuh di Kabupaten Pandeglang karena saya mengajar di Pandeglang. Kemudian ke Provinsi Banten, alhamdulillah kita bisa beraudiensi dengan dua komisi, Komisi 2 bidang pemerintahan dan Komisi 5 bidang pendidikan. Kami juga menempuh beraudiensi dengan DPD Banten, alhamdulillah kami diterima oleh Ibu Ade Sulasi ya. Ibu Ade Sulaisi ya, mohon maaf. Kami sangat berterima kasih kepada anggota dewan di tingkat kabupaten, kota, provinsi yang sudah menerima kami dan mereka memberikan masukan kepada kami untuk ini bisa dilanjutkan ke tingkat pusat, dan alhamdulillah kami diberikan jalan yang mudah. Menurut saya ini memang saatnya kami dari PLPG, sertifikasi PLPG, lulusan PLPG, ex-PLPG, untuk menyuarakan aspirasi kami. Telah kita sadari bahwa kewajiban dan peran guru itu semuanya sama antara guru di negeri maupun di guru swasta atau non-ASN. Tapi pada kenyataannya kita ketahui bersama, kita masih dari guru swasta ini, terutama sertifikasi swasta lulusan PLPG, masih mendapatkan perbedaan hak dan perlakuan.
Salah satunya adalah hak mendapatkan kesejahteraan dan kepastian status. Dan ini terjadi bertahun-tahun belum kunjung usai. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa salah satu hak guru adalah memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Dan itu pasti berlaku bagi kami dari guru swasta. Pemerintah memang sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas guru-guru swasta non-ASN seperti guru-guru ASN dengan mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG sejak tahun 2008 agar menjadi guru profesional untuk meningkatkan kualitas mengajarnya yang ditandai dengan diberikannya sertifikat pendidik guru profesional. Namun, semuanya belum cukup memberikan solusi dikarenakan kami masih memperoleh perlakuan dan hak yang berbeda. Masalah lain yang dialami guru swasta adalah adanya perbedaan perlakuan tentang keterbatasan akses untuk mengikuti tes atau menjadi prioritas CPNS atau P3K. Ada kalanya guru swasta kurang mendapatkan pengakuan atas prestasi dan kinerjanya dibanding guru ASN. Selain itu, masa kerja kami di SK Inpasing tidak dihitung tahun berjalan, di mana kami yang telah mengabdi 20 tahun hanya diakui 4 tahun masa kerja. 20 tahun, bahkan yang lebih dari 20 tahun hanya diakui 4 tahun masa kerja sampai saat ini. Perlakuan berbeda lainnya adalah guru sertifikasi senior swasta tertunda mendapatkan SK P3K hanya dikarenakan tidak ada penempatan di sekolah negeri. Padahal dia lulus tapi tidak lolos bersama guru-guru yang lainnya, padahal belum tentu yang lolos itu sudah bersertifikasi. Anggota Dewan Komisi 10 yang kami hormati, perlu diketahui semuanya bahwa guru sertifikasi swasta PLPG wadah kami ini adalah guru sekolah swasta yang telah mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional setelah lulus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru PLPG selama 10 hingga 11 hari secara tatap muka, bukan daring, sejak tahun 2008 hingga 2017. Selama PLPG kami mengkaji kembali ilmu teori, ilmu praktek pendidikan atau pedagogik, bahkan wawasan kebangsaan, membuat modul ajar dan administrasi pembelajaran lainnya. Bahkan kami juga harus mengerjakan tugas-tugas dari mentor sampai tengah malam selama mengikuti PLPG tersebut. Untuk lulus PLPG selain tes tulis awal dan akhir, kami juga harus lulus tes praktek atau micro teaching yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Dan untuk ikut terdaftar menjadi calon peserta PLPG, kami harus memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 7 hingga 10 tahun. Ini artinya kami adalah guru-guru senior bersertifikasi yang saat ini mayoritas sudah mempunyai masa kerja hampir 20 tahun, bahkan lebih dari 35 tahun, yang akan pensiun 2 tahun lagi, bahkan mungkin tahun ini sudah mau pensiun. Beberapa tahun terakhir ini begitu mudah bagi guru-guru muda usia minim pengalaman untuk menjadi guru sertifikasi, meskipun belum lama mengajar, terutama yang berstatus PNS dengan menjadi peserta pelatihan profesi guru atau PPG sejak 2018 sebagai pengganti PLPG. Kita ketahui beda pemerintahan, beda istilah. Tadinya PLPG menjadi PPG. Bahkan pemerintah memfasilitasi adanya program PPG prajabatan. Untuk siapa? Bagi calon guru. Jadi belum jadi guru udah ikut sertifikasi. Untuk apa? Ini kepentingannya untuk seleksi ASN guru. Selain menghamburkan anggaran negara, adanya PPG prajabatan ini semakin menutup peluang kami menjadi ASN. Pertanyaannya, apa maksud pemerintah mengadakan sertifikasi besar-besaran bagi calon guru dan guru muda usia minim pengalaman, tapi di sisi lain mayoritas kami sebagai guru sertifikasi senior PLPG yang sudah mengabdi puluhan tahun hingga jelang masa pensiun kami belum memperoleh kepastian status sebagai ASN guru? Maka tidaklah mengherankan, ini poin pentingnya, tidak mengherankan. Kenapa? Jika di antara peserta didik kami sudah banyak yang menjadi guru P3 atau PNS menyalip melampaui kami, guru-gurunya sendiri. Mengapa kesenjangan dan ketidakadilan ini bisa sampai terjadi? Hadirin sekalian yang kami muliakan, penting untuk diketahui juga oleh semua pihak bahwa kami yang berada dalam Ikatan Guru Sertifikasi Swasta atau IGSS PLPG Indonesia adalah para guru sertifikasi swasta dari mulai jenjang TK, RA, SDMI. Jadi kami juga banyak yang tergabung dengan kami ini di bawah naungan DEPAG, yaitu MI, MTS,
MA ya, SD hingga SMA termasuk SKH, yaitu sekolah khusus bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Yang mayoritas di mana nih kami mengabdi di yayasan yang masih memberikan subsidi silang kepada siswa yatim piatu dan kurang mampu. Berarti alias kami ini mengabdi di yayasan sosial, bukan komersial. Jadi jangan samaratakan kami dengan pegawai atau tenaga pendidik yang mengajar di yayasan yang mungkin bisa disebut dengan komersial, yang mungkin untuk pendaftaran masuknya saja udah luar biasa. Kami tidak seperti itu. Lalu dampaknya apa kepada kami dengan mengabdi di yayasan sosial itu? Adalah banyak di antara kami yang memperoleh honor dari yayasan jauh dari UMR. Selain itu, honor bulanan kami ada yang mengalami potongan. Bahkan banyak pula di antara kami tidak memperoleh honor bulanan. Karena apa? Dianggap karena kami udah dapat TPG katanya. Dari pemerintah, padahal itu dari pemerintah, bukan dari yayasan. Jadi salah kalau pemerintah menganggap guru yayasan itu, guru swasta itu sudah sejahtera sehingga pemerintah tidak perlu ikut campur. Padahal mayoritas di Indonesia ini yayasannya masih bersifat sosial, masih memberikan subsidi silang, dan itu bisa memberikan bisa membantu mensukseskan pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun. Kenapa? Karena masih memberikan subsidi silang kepada siswa yatim piatu dan kurang mampu. Yang penting apa? Mereka mau sekolah. Kami menerima mereka sebesar-besarnya. Yang penting mereka mau sekolah, dan kami yang di pedesaan ini selalu memberikan motivasi untuk mau sekolah, untuk giat terus walaupun dalam terbatas apapun mereka harus sampai lulus sekolah minimal sampai SMA. Ibu Ketua Komisi 10 yang tidak bisa hadir saat ini, kami sangat merindukan bisa bertemu dengan Bunda Hetifah Saifudian, karena memang kita juga memang ada kedekatan dengan beliau sebenarnya. Pasti banyak yang belum tahu tentang keberadaan kami. Mungkin anggota dewan di sini pasti belum tahu apa itu PLPG, belum kenal apa itu PLPG. Pasti yang tahunya adalah PPG, yang muncul ini akhir-akhir ini adalah PPG. PLPG ini tersisihkan akhirnya. Kami ini guru sertifikasi lulusan PLPG yang selama ini belum ada satupun organisasi guru yang menyinggung keberadaan PLPG yang jelas-jelas memiliki senioritas, namun terabaikan dan tersisihkan oleh persaingan yang tidak adil. Selama ini belum ada juga organisasi guru yang menyuarakan aspirasi untuk mengedepankan senioritas dalam pengangkatan ASN guru. IGSS PLPG Indonesia yang didirikan tanggal 26 November 2024 ada sebuah organisasi yang ingin merombak ketiga regulasi pemerintah yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Yaitu 1. PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 23. Di mana pemerintah mengangkat PNS hanya bagi mereka yang muda usia minim pengalaman dan belum bersertifikasi, hanya bagi usia 18 sampai 35 tahun saja. Lalu bagaimana dengan posisi kami yang sudah di atas 35 tahun? Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan profesionalisme, dedikasi, pengalaman, dan senioritas. 2. Peraturan BKN tentang pelaksanaan seleksi dengan metode CAT, Computer Assisted Test, di mana seleksi rekrutmen tes hanya menghamburkan uang rakyat, soal-soal tesnya tidak bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, serta menghasilkan barisan guru-guru sakit hati. Karena apa? Pada ujungnya hanya menghasilkan gejolak, kesenjangan, dan ketidakaturan. Akibatnya apa? Penataan status guru tidak pernah kunjung selesai. Selalu setiap tahun ada gejolak, karena memang tidak ada penataan, akhirnya tidak terwujud. Nomor 3, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K berdasarkan skala prioritas. Seharusnya yang menjadi skala prioritas adalah profesionalisme, pengalaman pedagogik yang teruji, dan senioritas.
Tapi terasa aneh dengan Kepmen ini ternyata lebih mengedepankan kemampuan kognitif guru, minim pengalaman, belum bersertifikasi. Tentu kami yang sudah senior ini tidak bisa dong bersaing dengan guru-guru yang baru lulus kuliah. Mereka belum banyak bebannya, karena kalau kami bebannya di rumah tangga segala macam, di sekolah dan lain-lainnya. Yang muda usia, yang baru lulus kuliah, mereka bebannya belum terlalu banyak dengan kami. Kami berbeda dengan organisasi guru lainnya, bukan untuk menuntut kesejahteraan, karena kami sudah mendapatkan TPG dari pemerintah dan kami sangat mensyukurinya. Kami bukan menuntut kenaikan TPG, tidak. Tapi menuntut agar nominalnya disesuaikan dengan masa kerja kami, yang sebenarnya dihitung sesuai tahun berjalan. Jangan sampai kami sudah mengabdi lebih dari 20 tahun, tapi yang diakui hanya 4 tahun. Ini kemana yang 16 tahun lebihnya? Kenapa dianggap goib? Jika ada rencana kenaikan TPG, maka utamakan besarannya sesuai senioritas, tanpa ada perbedaan nominal antara PNS dan non-PNS. Jadi aneh kalau kemarin disinggung di pidato Hari Guru Nasional atau yang disampaikan oleh Bapak Menteri Abdul Muti itu benar-benar belum memenuhi rasa keadilan bagi kami, karena ada perbedaan nominal antara PNS dan non-PNS. Kenapa yang PNS dihitung dengan 1 kali gaji pokok, kami hanya naik 500.000? Di mana rasa keadilannya? Dan itu akan terus mencederai hati guru, terutama yang swasta. Terkait dengan pengangkatan ASN guru, selama ini pemerintah merekrut secara rutin setiap tahunnya melalui tes CPNS dan tes P3K yang pastinya menghabiskan dana APBN yang tidak sedikit. Pertanyaannya, untuk apa pemerintah mengadakan PLPG jika kemudian yang menjadi PNS atau P3 adalah guru-guru muda usia minim pengalaman yang belum bersertifikat pendidik? Apakah pemerintah belum cukup untuk menguji kompetensi kami yang telah lulus tes tulis, tes akhir, tes praktek untuk memperoleh sertifikat pendidik guru profesional? Sehingga kenapa harus diuji kembali dengan soal-soal tes CPNS yang sebenarnya nggak aplikatif di ruang kelas? Tidak bisa kita terapkan pada anak-anak sekolah TK, SD, SMP, enggak bisa. Karena itu hanya mengandalkan kemampuan kognitif saja. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan kami yang sudah bersertifikat pendidik lulusan PLPG yang diakui profesionalismenya itu sendiri oleh pemerintah untuk dijadikan ASN guru? Mengapa pemerintah tidak pernah membuka peluang tanpa tes bagi kami dalam pengangkatan ASN guru? Tidak pernahkah terbayangkan oleh pemerintah bagaimana guru-guru senior nih mau menjelang pensiunnya aja masih harus berjuang ikut tes, ya? Dari pedesaan aja harus ke perkotaan, harus menyeberang sungai segala macam. Demi apa? Demi sebuah status ASN, karena ingin memperbaiki nasib kehidupannya. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan hal seperti itu? Kok tidak ada perasaannya gitu loh? Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Di mana? Di mana penghargaan pemerintah atas dedikasi dan pengalaman kami? Pemerintah memang membuka pendaftaran ASN guru bagi guru swasta, tapi lagi-lagi itu bukan dikhususkan bagi kami yang sudah senior. Tidak, itu hanya untuk umum, bukan untuk kami yang sudah senior. Mana janji Presiden Prabowo yang ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jasa-jasa guru yang kepada kami yang sudah lebih tersertifikasi? Kami ini sudah lebih tersertifikasi dibandingkan PPG. Bukankah salah satu syarat dalam jenjang karir selalu mempertimbangkan lama masa kerja sebagai bukti dedikasinya? Semakin lama masa kerja maka kemampuannya akan semakin baik dan tingkat penguasaannya akan pekerjaannya pun akan semakin fasih. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 catat disebutkan bahwa guru mempunyai hak untuk memperoleh promosi dan penghargaan berdasarkan apa? Pengalamannya. Itu tercantum di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Lalu apakah undang-undang tersebut tidak berlaku bagi kami?
Hadirin peserta rapat yang kami hormati, kami tak habis pikir, bagaimana bisa guru senior sudah bersertifikasi, berpengalaman, menjelang pensiun 5 tahun bahkan 2 tahun lagi, tertutup peluangnya menjadi PNS hanya karena berdedikasi di swasta yang notabene di bawah yayasan sosial. Sebaliknya, guru yang baru mengajar 5 tahun bahkan baru lulus kuliah, masih minim pengalaman, belum bersertifikasi, masih sangat lama pula masa pensiunnya, justru berpeluang lebih besar menjadi PNS hanya karena mengajar di negeri, hanya karena mengajar di negeri baru 2 tahun. Di mana implementasi Undang-Undang Sisdiknas yang menyebutkan bahwa guru mempunyai hak untuk memperoleh promosi dan penghargaan berdasarkan pengalaman dan dedikasinya? Apakah sertifikat pendidik dan pengalaman kami masih kurang layak untuk dipertimbangkan sehingga harus kalah oleh kemampuan kognitif guru muda usia, padahal pengalaman pedagogik lebih utama dan amat dibutuhkan dalam proses pembelajaran? Kami yakin semua pihak sepakat bahwa pertimbangan masa kerja atau pengalaman adalah bagian dari sebuah tahapan yang izin Ibu, karena nanti juga masih harus ada satu lembaga yang menyampaikan pendapat. Dari awal sampai ini tadi sebenarnya materinya sudah kita tangkap. Mengerucut kepada bagaimana persoalan senioritas, kemudian persoalan usia dan yang lain. Jadi boleh dipercepat ya Bu kami beri waktu lagi 3 menit baru nanti akan berganti kepada dari mana Bu? Yang paling guru swasta. Minta waktu mungkin sebentar. Jadi kami bukan guru honorer, kami ini guru bersertifikasi ya Bunda ya gitu ya. Kami sudah mengabdi lebih dari 20 tahun gitu ya. Kami hanya ingin menagih janji Presiden Prabowo untuk memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Dan Bunda harus tahu bahwa ini kami anggota di EGSS ini sudah lebih dari 1.000 anggota ya, ada dari 12 provinsi. Itu kami lampirkan data anggotanya di belakang paparan ini, makanya ini agak sedikit tebal karena memang kami lampirkan biar itu memang menjadi data valid gitu ya, bahwa kami itu bukan hanya dari Banten. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 14 Januari telah dirilis Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Semoga peraturan ini menjadi salah satu angin segar demi terwujudnya mimpi besar kami agar tetap mengabdi di sekolah asal atau di sekolah induk kami masing-masing dengan status sebagai PNS, sebagai penghargaan terhadap senioritas kami. Izinkan saya menyampaikan tuntutan dan masukan. Jadi kami tidak hanya menyampaikan tuntutan tapi ada masukan kepada pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan status guru. Pertama, angkat secara otomatis tanpa tes guru senior sertifikasi lulusan PLPG menjadi PNS di tahun 2025 bagi usia minimal 41 tahun. 2, prioritaskan guru tetap yayasan lulusan PLPG sebagai redistribusi guru ASN di sekolah induknya masing-masing. 3, utamakan guru senior bersertifikasi PLPG dalam pengangkatan PNS yang mengabdi di yayasan yang masih memberikan subsidi silang bagi siswa yatim piatu dan kurang mampu, dan bukan guru pemilik yayasan atau pengurus inti keluarga yayasan. 4, ini sangat penting sekali, ini poin 4, daftarkan seluruh data guru senior swasta bersertifikasi PLPG ke dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN. Kami minta Bu, kami ini yang terdaftar di sini, anggota kami ini bisa dimasukkan ke database non-ASN BKN. 5, tuntaskan dahulu kepastian status guru senior sertifikasi swasta lulusan PLPG sebagai PNS dan tunda peningkatan status P3K pada waktu menjadi P3K penuh waktu bagi guru muda usia minim pengalaman. 6, kaji ulang dan cabut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K. 7, cabut segera PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 8, cabut segera peraturan BKN tentang pelaksanaan seleksi dengan metode CAT. Hapus program PPG prajabatan bagi calon guru karena sertifikasi dan TPG hanya diberikan kepada guru dengan masa mengajar minimal 10 tahun, bukan yang belum atau baru lulus kuliah. 11, gunakan perhitungan masa kerja tahun berjalan dalam SK Inpassing guru swasta secara otomatis melalui info GTK. 12, tolak rencana pengangkatan ASN guru dengan skema PPG
P3K PNS tahun 2025 yang mengkhususkan istilah PPG, tapi prioritaskan lulusan PLPG terlebih dahulu. 13, buat segera regulasi yang sepenuh hati melindungi hak-hak guru swasta yang bisa menjadi payung hukum bagi guru swasta dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Masukannya, izinkan kami memberikan masukan ini untuk mendukung program Presiden Prabowo dalam Asta Cita ya, untuk memperkuat pendidikan, yaitu 1, terapkan jenjang karir untuk seleksi ASN guru. Kita ketahui ASN guru itu ada P3K dan PNS, maka kami memberikan skemanya sebagai berikut. PPG hanya untuk dalam jabatan, hanya untuk usia 32 sampai 35 tahun, P3K 36 sampai 40 tahun, PNS 41 sampai 60 tahun. Kenapa kami memberikan skema tersebut? Supaya semua guru itu akan menyadari dengan sendirinya bahwa untuk memperoleh tahapan menjadi ASN guru itu ada waktunya, ada masanya. Gitu tuh. Jadi yang misalnya oh iya karena saya masih 10 tahun, oh saya baru 15 tahun, saya juga berarti nanti ada prosesnya kok untuk menjadi PNS gitu. Kemudian penuhi persyaratan dan kualifikasi bagi guru-guru calon PNS itu lebih selektif lagi. Kenapa? Karena kami yang mengajar di yayasan saja mereka selektif memilih kami. Ya, selektif sekali, mengajar segala macam. Nah, pemerintah juga harus lebih selektif lagi. Kemudian buka lebih banyak lagi TK, SKH dan madrasah berstatus negeri di tingkat provinsi dan kabupaten kota, karena di Banten itu hanya 1 sampai 2 saja yang berstatus negeri, SKH, madrasah itu ya, sedangkan yang berstatus swasta itu bisa lebih dari 25 sekolah. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi cerdas, adil dan bijaksana, dan menurut kami ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kami yakin tidak akan menambah masalah tuntutan kami ini. Kenapa? Karena ini solusi yang cerdas, adil dan bijaksana untuk membantu menghentikan kesemrawutan dalam penataan status guru. Ini sesuai dengan amanah Sisdiknas tahun 2003. Dan semoga amanat atau tuntutan ini bisa disampaikan segera kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto agar ditanggapi, dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh menteri-menterinya yang terkait. Mari satukan langkah untuk berkomitmen mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai cita-cita kami. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan banyak hal. Tentu ini juga menjadi bagian hal masukan kepada Komisi 10. Berikutnya yang terakhir, mohon nanti tidak perlu ditambah lagi karena semua sudah menyampaikan komplit gitu kan. Jadi nanti setelah satu ini Bapak Ibu Komisi 10 mungkin akan berikan tanggapan. Kami persilahkan dari Forum Guru Swasta Nasional Passing Grade tahun 2023. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Sidang, yaitu Ibu Esti Wijayanti Sarjana Hukum beserta dengan jajaran yang ada di Komisi 10. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Forum yang saat ini berada di dalam ruang sidang paripurna Komisi 10 yang saya hormati, dan semua Bapak Ibu yang hadir di sini, salam hormat dari kami Forum Guru Swasta Nasional Passing Grade 2023. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang pada saat ini memberikan kita semua taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk kita bisa lupa tadi kan kita baru sampai 12 ya Bapak Ibu. Kita perpanjang dulu sampai jam 12.30. Oke. Baik, 12.30 kita perpanjang ya. Siap. Oke. Kami lanjutkan izin Ibu.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita semua berada di dalam forum yang mulia ini. Dan terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 10 bahwasanya kami sudah diberi kesempatan yang luar biasa untuk bisa bergabung di dalam rapat dengar pendapat pada hari ini, yang mana ini adalah kami ingin sedikit memberikan aspirasi kami yang mana selama ini kami masih merasa gundah gulana dengan status kami. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami dari Forum Guru Swasta Passing Grade 2023 adalah forum guru yang terbentuk dari anggota kami itu adalah seluruh wilayah di Nusantara yang sudah melampaui nilai ambang batas atau Passing Grade 2023 pada seleksi penerimaan P3K tahun 2023. Sedikit sejarah dari perjuangan forum kami. Setelah kami lulus dinyatakan mendapatkan nilai passing grade, ternyata status kami ini yang sudah passing grade ini belum terakomodir sampai sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa kami mendapat kuota di sini 9 orang, Bu. Kami perwakilan dari berbagai macam daerah. Saya sendiri dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ini kami dari Jawa Timur, dari Temanggung, dari Bojonegoro, dari Tuban, dari Bogor. Jawanya masih ini ya, Bu, maaf. Masih medok. Ya, saya Grobogan. Dan Brebes dan seluruh anggota forum dari Nusantara, seluruh Nusantara. Kami mewakili di sini atas nama seluruh Nusantara. Guru Passing Grade 2023 ini kami berdiri berdasarkan dari keputusan Kemenpan RB, yaitu nomor 652, yaitu diktum nomor 12, bahwa tahun 2023 pada seleksi penerimaan jabatan fungsional guru pada seleksi P3K yang berisi tentang prinsip kelulusan kompetensi P3K bagi pelamar umum didasarkan dari nilai ambang batas atau passing grade. Nah, dari keputusan tersebut kami yang berasal dari pelamar umum yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2023 sudah dinyatakan lulus karena kami sudah memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan. Nah, atas pertimbangan tersebut di atas, maka kami Forum Guru Swasta Nasional Passing Grade 2023 memohon sekali kepada pemerintah pusat, sebagaimana kami di sini di Komisi 10 mohon dukungan dan untuk memperjuangkan kami bahwa untuk merevisi keputusan tersebut sesuai dengan keputusan Menpan RB tersebut, kami dinyatakan lulus dan seharusnya kami mendapatkan hak kami, yaitu menerima SK dan penempatan. Nah, jadi nilai ambang batas yang kami terima ini sudah melampaui berbagai macam usaha kami. Bagaimana di dalam seleksi penerimaan P3K itu ada P1, P2, P3 dan P4. Kami ini tergabung dalam P4 yang mana beban soal yang kami terima itu sangat berbeda. Sehingga untuk mendapatkan nilai ambang batas ini pun kami sudah berjuang mati-matian untuk bisa mendapat predikat passing grade. Seperti itu. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam Permenpan nomor 20 tahun 2002 pada seleksi P3K 2022, pelamar passing grade 2021 mendapat keistimewaan diangkat tanpa tes.
Saya ulangi lagi, di dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 22, pada seleksi P3K 2022, pelamar passing grade tahun 2021 mendapat keistimewaan, diangkat tanpa tes. Nah, berdasarkan permen tersebut, kami selaku lulusan passing grade 2023 menuntut keadilan untuk diperlakukan sama, sehingga sesuai dari isi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lagi-lagi pada tahun 2023 muncul kembali peraturan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 pada diktum ketiga bahwa pada seleksi penerimaan P3K 2023, pelamar passing grade 2021 mereka kembali mendapatkan keistimewaan, yaitu diangkat tanpa tes ulang. Mereka hanya mendaftar sampai pada resum dan lolos untuk ditempatkan dan mendapatkan SK. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu yang terhormat yang berada di ruang sidang ini, kami mohon dengan sangat, kami yang berstatus P passing grade pada tes penerimaan P3K 2023 bisa mendapatkan prioritas yang sama. Kami langsung mendapatkan penempatan tanpa tes untuk penerimaan seleksi P3K pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2025. Kami memiliki tanggung jawab yang sama. Kami memiliki kewajiban yang sama dengan guru-guru yang ada di sekolah negeri. Tapi kenapa lagi-lagi kami yang berasal dari swasta ini mendapatkan perlakuan didiskriminasikan? Pada seleksi penerimaan P3K tahun 2024, kami yang berasal dari P4 PG 2023 dari sekolah swasta tidak bisa mengikuti seleksi penerimaan P3K. Sedangkan kami ini sudah lulus. Kami ini sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Sebagaimana di sini kami sudah memenuhi prosedur yang sudah ditentukan. Banyak kejadian atau banyak sekali akibat dari status passing grade yang kami terima. Salah satu contohnya, sebelum kami mendaftar seleksi P3K, itu kami dari yayasan banyak dari rekan-rekan kami yang harus mundur dari sekolah tersebut. Kami diberhentikan secara sepihak. Kami tidak boleh lagi mengajar di lembaga tersebut. Kami memiliki kewajiban terhadap keluarga kami. Diberhentikan, dan ada pula yang dinolkan di dapodiknya, TMT-nya itu nol kembali. Ini sangat miris sekali Bapak. Padahal kami memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Kami memiliki anak yang harus kami berikan makanan yang bergizi. Kami memiliki anak yang harus kami sukseskan pendidikannya. Kami ini memiliki anak yang harus kami jamin kenyamanan tempat tinggalnya. Kalau kami diberhentikan dengan usia kami yang tidak lagi produktif, kami tidak bisa lagi mencari pekerjaan di mana. Banyak dari teman-teman kami yang setelah diberhentikan, mereka dengan keterbatasan kemampuan finansial mereka hanya membuka toko kelontong supaya apa? Supaya tetap bisa memberikan makanan yang bergizi buat anak-anak mereka. Kami dituntut untuk menjadikan anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak yang sukses, generasi yang bermartabat. Tapi kenapa anak kami sendiri,
Anak kami sendiri kami korbankan karena kesejahteraan yang kami peroleh sangat tidak layak. Dalam penerimaan gaji kami, seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu yang berasal dari forum guru PLPG tersebut, bahwa sebenarnya kami ini sebagian besar berasal dari yayasan yang memang yayasan yang sangat minoritas sekali. Jadi apa salahnya kalau kami ini memperjuangkan hak anak kami, anak kandung kami, supaya anak kami juga menjadi generasi yang bermartabat, menjadi generasi yang sukses. Banyak dari orang-orang sukses yang kami bentuk di sekolah swasta ini, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang diberhentikan, banyak yang dinolkan. Tolong, kami berharap dengan hormat, dengan kerendahan hati kami, bahwa kami yang sudah lulus passing grade pada tahun 2023 ini untuk mendapatkan prioritas tanpa tes dan diberikan kesempatan menjadi ASN P3K. Sebelum kami berada di sini, kami ini sudah berkali-kali berjuang. Kami sudah berkali-kali menemui berbagai pihak yang terkait dengan seleksi penerimaan P3K ini. Sampai kami bolak-balik ke Jakarta ini dari berbagai macam daerah dengan usaha kami sendiri, dengan biaya kami sendiri. Kami berjuang hanya menginginkan hak kami terpenuhi, hak sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, bahwa pada kesempatan kali ini, setelah dari berbagai macam cara sudah kami lakukan pada tanggal 30 Januari kemarin, kami dengan lantang menyuarakan hak kami. Kami melakukan aksi damai di depan gedung DPR RI. Tidak banyak yang kami tuntut. Kami hanya meminta hak kami, yaitu yang sudah lulus passing grade 2023 untuk diberikan SK dan penempatan. Itu yang perlu kami tekankan. Jadi tidak apa istilahnya, tadi kalau Ibu mengatakan yang dari forum PLPG tadi mengatakan tidak menuntut kesejahteraan, kalau kami menuntut, karena apa Bapak Ibu? Banyak dari rekan-rekan kami yang sudah dinolkan jam, itu mereka sampai sekarang yang sudah masa pengabdian ada yang lebih dari 15 tahun, itu pun belum terpanggil untuk PPG. Sehingga untuk kebutuhan mereka sehari-hari bukan dari tunjangan sertifikasi, tapi mereka memperoleh dari pekerjaan sampingan yang mereka lakukan. Banyak yang menjadi penjual sayur, banyak yang menjadi kuli bangunan dan sebagainya. Kalau tadi Ibu mengatakan tidak menuntut kesejahteraan, kalau kami di sini passing grade 2023 karena kami menginginkan SK, berarti kami nanti akan mendapatkan gaji yang layak, begitu. Karena dengan alasan banyak juga dari teman-teman kami yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, 15 tahun sampai sekarang belum mendapatkan panggilan PPG. Nah, jadi apa yang tadi kami sampaikan, bahwa memang kami ini ingin disetarakan, ya, ingin disetarakan. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu yang berada di ruang sidang Komisi 10 ini menuntaskan status passing grade 2023 tanpa tes dan langsung penempatan sebelum membuka seleksi P3K tahun 2025. Nah, kemarin ketika kami sudah beraudiensi dengan berbagai instansi mengatakan bahwa kendala dari pemerintah itu adalah penempatan.
Tapi di tahun 2025 ini di dalam Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025, guru ASN P3K bisa ditempatkan di sekolah swasta. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pemerintah mengatakan karena tidak adanya tempat bagi kita. Nah, sesuai dengan Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 tadi. Jadi alasan kita untuk menuntut hak dan kewajiban itu ada. Jadi Kemenpan RB sudah mengatakan seperti itu, tolong jangan hianati. Jangan hianati apa yang sudah tertuang di dalamnya. Kami hanya menuntut hak kami, tidak banyak yang kami tuntut. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami menuntut atau menghapus diskriminasi. Guru swasta di sekolah swasta itu lagi-lagi mendapatkan diskriminasi. Tunjangan-tunjangan yang diberikan pemerintah tidak pernah sampai di guru swasta. Kami selalu dianaktirikan. Apa salah kami? Kami ini sama-sama mendidik anak bangsa. Kami sama-sama memiliki kewajiban yang sama mencerdaskan anak bangsa. Kami ini sama-sama mencetak generasi penerus bangsa yang sukses dan bermartabat. Tapi kenapa? Kenapa lagi-lagi kami mendapatkan perlakuan diskriminasi? Seperti yang saya simak dari pernyataan beliau Ibu Anita yang kami idolakan, Bu, dari kami, bahwa Ibu selalu bilang, apa salah dari guru swasta ini? Kok mereka selalu mendapatkan perlakuan seperti ini? Mendapatkan perlakuan diskriminasi. Sampai guru swasta kok sampai diperlakukan seperti ini, tuh salahnya apa? Stop perlakuan diskriminasi terhadap guru swasta. Karena dasarnya adalah kami ini warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai seorang guru. Jadi terus terang untuk yang tadi PPG, saya termasuk di dalam ini saya hanya menambahkan untuk PPG Bapak Ibu, kami yang berada di dalam PPG dalam jabatan yang terdata di dalam Dapodik itu tidak bisa mendaftar P3K karena kami berasal dari sekolah swasta. Yang bisa mendaftar itu hanyalah lulusan prajabatan, PPG Prajab. Sedangkan mereka ini notabene-nya ini mereka baru mengabdi, belum ada pengabdian sama sekali. Mereka langsung mendapatkan golden ticket. Mereka spesial. Sedangkan kami yang guru yang berasal di Dapodik ini dalam PPG, dalam jabatan, kami ini sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Kenapa kami harus disaingkan dengan anak-anak yang notabene-nya ini adalah anak kami? Mereka itu anak kami. Kalau kami disaingkan dengan mereka ini jelas kami kalah, Bapak Ibu. Kami ini sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Saya sendiri itu 25 tahun saya mengabdi di sekolah swasta, yang mana sekolah saya ini berada di Kecamatan Pulau Kulon, SMP At-Taqwa, itu dengan jumlah murid yang sangat minim sekali. Sama seperti yang disampaikan Ibu, saya memberikan subsidi silang supaya anak-anak yang berada di sekitar kami itu tetap bisa sekolah. Kasihan kalau anak-anak sekecil itu sampai tidak sekolah. Kami harus memberikan subsidi bagaimana mereka sekolah dengan alasan mereka tidak mampu. Kami sudah memberikan seragam secara gratis, kami memberikan pelayanan secara gratis, ya, seperti itu. Izin Bu, sudah ya, karena sudah tersampaikan semua, dan Ibu sudah menggunakan waktu 20 menit. Iya, terima kasih Ibu. Jadi apa yang kami paparkan seperti yang tersebut di atas, semoga ini menjadi bagi kita semua bermanfaat, dan tuntutan kami yang kami sampaikan ini untuk mendapatkan perhatian dan kerjasama serta kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh peserta forum yang berada di ruang komisi tersebut. Dan sekali lagi saya berikan pernyataan tuntutan kami, yaitu guru swasta passing grade 2023
diberikan prioritas tanpa tes, dan langsung mendapatkan SK serta penempatan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Begitu banyak hal yang telah disampaikan kepada kami sebagai bentuk aspirasi dan juga tanggapan terhadap aturan-aturan, regulasi termasuk permen-permen yang hadir di dalam dunia kependidikan kita atau dunia pendidikan kita. Ada persoalan regulasi, ada persoalan kesejahteraan, ada persoalan kebijakan, ada persoalan kepastian status dan yang lain sebagainya. Kiranya nanti Bapak Ibu akan menanggapi, tapi izin saya mau menyampaikan yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Suparman, Ketua Umumnya, yang tadi yang mewakili dari PGSI adalah Bapak Dr. Muhammad Fatah MMPD terkait dengan 20% anggaran pendidikan. Sebentar saja. Ya. Ini postur anggaran kita Pak di tahun 2025. Jadi total anggaran APBN kita itu 3,621,3 T. Kalau bicara 20% dan itu memang sudah tertuang dalam APBN 2025, itu adalah 724,2 T. Dan tertinggi di situ adalah digunakan untuk transfer ke daerah. Transfer ke daerah sebanyak 47,92% itu adalah digunakan atau 247 triliun ya. Itu digunakan untuk salah satunya BOS, kemudian gaji guru, kemudian perbaikan infrastruktur, itu masuk di TKD. TKD itu kan ada DAU, ada DAK, nah itu ada di situ. Nah, TKD yang pendidikan tidak masuk, dana desa tidak masuk di TKD pendidikan. Ini TKD yang sifatnya alokasi anggaran untuk pendidikan. Itu sudah 47,92%. Lalu ketika Bapak mengatakan 100% harus di Kementerian Pendidikan, Bapak kami sampaikan bahwa untuk pendidikan itu ada yang di Kementerian Agama. Nah, yang di Kementerian Agama ini 9,10%, lalu kemudian ada di sekarang namanya Dikti-Saintek. Itu 7,96%. Yang kemudian kami juga harus nanti merapatkan kembali karena ada pemotongan yang angka dengan angka yang cukup signifikan, dari angka 53 dipotong 22 triliun, cukup tinggi. Kemudian Kemen bukan dipotong, diefisiensikan untuk tujuan yang lain. Kemudian untuk Dikdasmen itu 33,5 T, lalu ada dana abadi pendidikan, ada pembiayaan pendidikan dan berbagai hal yang di situ. Mohon Bunda bisa izin interupsi. Apa? Itu anggarannya lebih banyak dialokasikan untuk sekolah negeri. Ya, terima kasih. Iya, ya pasti karena sekolah negeri kan memang yang mendirikan kalau BOS kan untuk semua. Kalau BOS itu swasta, negeri, dan tidak hanya yang Kemendikbud atau Dikdasmen. Bahkan BOS itu juga ada di yang keagamaan, ada MAN, MTS, MI, begitu. Jadi ini memang anggaran untuk itu, termasuk untuk infrastruktur masuk di situ. Ini hanya sebagai pemahaman bahwa yang masuk di Dikdasmen itu hanya 33,5 triliun. Itu apa itu KL yang lain? Karena KL yang lain ini yang sedang kami mau tata Pak, karena KL yang lain sesuai dengan undang-undang itu mestinya tidak untuk pembiayaan sekolah kedinasan. Ya, sekolah kedinasan. Kalau gaji guru memang masuk di dalam anggaran pendidikan, tapi sekolah kedinasan memang tidak. Ini gambaran yang bisa kami sampaikan untuk kemudian kita bisa memahami postur alokasi anggaran pendidikan kita di dalam APBN, yang itu adalah amanat dari konstitusi negara, 20% anggaran untuk pendidikan. Kita juga masih melihat kesenjangan-kesenjangan di banyak daerah, khususnya daerah-daerah 3T. Kami memahami apa yang disampaikan Ibu. Lalu tapi kami fakta di lapangan kami juga menemukan bagaimana sekolah-sekolah kita dengan gedung-gedung yang sangat tidak layak, dengan guru-guru yang sangat terbatas karena
guru-guru ini masih tersentral di beberapa titik. Sekolah-sekolah di titik 3T ini untuk saya berikan gambaran ya Bapak Ibu, sekolah-sekolah di titik 3T ini masih banyak yang kekurangan guru atau gurunya tidak mendapat kesejahteraan yang lebih baik, sehingga mungkin hanya muncul ada yang sebulan sekali, kan ada yang viral itu ya, dan berbagai tempat. Itulah potret pendidikan kita yang memang membutuhkan keseriusan dari kami semua. Tapi komitmen Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang sekarang menjabat sebagai presiden terkait dengan sektor pendidikan kan sudah disampaikan sejak awal ketika beliau menjabat. Bagaimana kepedulian terhadap sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri terhadap kesejahteraan guru dan yang lainnya. Maka apa yang disampaikan Bapak Ibu menjadi sebuah masukan bagi kami ketika kami periode yang lalu menyelesaikan soal P3K, ya itu kan ratusan ribu ya Bu ya, bahkan 1 juta, ternyata itu belum mampu menyelesaikan. Bahwa persoalan itu ternyata masih ada terkait dengan pengangkatan. Tetapi itu juga sesuatu yang tidak mudah diperjuangkan oleh Komisi 10. Memperjuangkan ada 1 juta yang bisa diangkat dengan P3K. Ternyata begitu diangkat dengan P3K, ada problem-problem yang mengikuti. Tentu ini butuh tahapan-tahapan. Bahwa tidak bisa serta-merta kemudian langsung bisa kita selesaikan. Demikian Bapak Ibu, kami persilahkan untuk yang akan menanggapi, boleh, tidak harus urut partai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh semua weh. Ya. Ya kalau begitu saya harus kasih alokasi waktu. Bapak Ibu boleh ngendiko lebih dari 30 menit. Kalau anggota dewan cukup 3 menit langsung titit. Begitu ya. Ya, silakan Pak Inyoman Parte, silakan. Waktu 3 menit. Ya, pimpinan dan seluruh anggota dewan yang saya hormati, Bapak Ibu dari para asosiasi yang berjuang hari ini ke dewan, mungkin sudah semua pernah mendengar. Saya hanya ingin mereview saja. Ketika kota Nagasaki dan Hiroshima dibombardir oleh pasukan Amerika di ujung Perang Dunia Kedua, Kaisar Jepang bertanya kepada para tentara, bukan berapa rakyat yang jadi korban, bukan berapa gedung yang rusak, bukan berapa tentara yang mati, tetapi yang ditanya adalah berapa guru yang masih hidup. Seketika itu tentara mengumpulkan 45.000 guru, dan dari situlah Jepang dibangun dengan peradaban yang tinggi seperti sekarang. Perlakuan kita terhadap guru sesungguhnya merefleksikan, memberikan potret ya wajah pendidikan kita hari ini seperti ini. Tingkat indeksnya rendah karena yang kita minta tolong untuk mengajar anak kita, membuat peradaban yang tidak baik menjadi baik, dari anak yang rebahan menjadi anak yang aktif, dari anak yang pemalu jadi anak yang pemberani, dari yang dianggap kurang cerdas menjadi anak yang cerdas. Ya kita perlakukan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Saya pikir Komisi 10 harus berjuang ini, mengakhiri ini. Tidak boleh lagi guru yang kita berikan tugas begitu penting. Jadi guru kita serahkan setiap pagi anak kita, tetapi perlakuan kita terhadap guru sangat memprihatinkan. Undang-undangnya bagus, Sikdiknas, undang-undang pendidikan, undang-undang tentang guru dan dosennya juga bagus, peraturan menterinya bersimpangan, belum dilaksanakan, sudah ada kebijakan baru. Jadi ya beginilah jadi hasilnya. Oleh karena itu saya berharap Komisi 10 harusnya menjadi wadah yang paling penting di dalam menyelesaikan problem guru ini. Terlalu banyak persoalan yang disampaikan tadi, Ibu Pimpinan. Mungkin kalau boleh Komisi 10 mengusulkan, mungkin salah satu terutama Ibu yang tadi yang agak-agak nangis itu, mungkin diusulkan jadi staf ahli menteri agar urusan
agar iya rasanya jadi urusannya selesai dan itu meringankan tugas kita. Jadi luar biasa paparannya, masalahnya runut, masalah luar biasa. Terima kasih pimpinan. Ini Mas Denny mau nyambung nih. Oh, boleh ini, tapi 3 menit harus taat. Oh, iya. Saya pencet tik. Silakan. Oke, baik. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 10 yang saya hormati. Bapak Ibu Guru, saya akan sapa dengan pantun karena tadi ada request gitu. Jangan lupa bilang cakep ya, Pak. Ya, Mbak belum pantun udah cakep. Rayu mulai. Pagi-pagi betik melati untuk ditanam di Binaria. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga selalu bahagia. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari PB PGSI, Forum P3K, juga Ikatan Guru Sertifikasi Swasta PLPG dan Guru Swasta Passing Grade dari Bogor ya. Iya. Sekedar informasi, Bogor itu lebih jauh dari Bogor ya, Pak. Iya, kalau di Bogor ada Tales, di Bogor ada Entales. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, luar biasa, begitu banyak yang disampaikan tadi. Yang pasti ini benar-benar membuka kembali, menyadarkan kita kembali, walaupun 1-2 sudah kita pernah dengar permasalahannya, tapi banyak hal-hal lain yang memberikan gambaran tentang problematika pendidikan di Indonesia. Ini baru dari sisi guru. Belum dari sisi sekolah yang seperti disampaikan pimpinan tadi, ada sekolah-sekolah yang rusak dan banyak permasalahan-permasalahan lain yang satu persatu sedang kita benahi juga. Terima kasih aspirasinya telah kita dengar, kita catat, kita pahami, dan pastinya akan kita sampaikan ke pihak-pihak atau kementerian-kementerian terkait, terutama di Kemendikdasmen yang menjadi mitra kita. Hari Senin kita akan bertemu, beberapa poin pasti akan disampaikan oleh pimpinan langsung ke Pak Menterinya. Terus sebagai gambaran bahwa memang ada waktu yang harus dilewati. Sekian banyak aspirasi, nanti juga ada yang bisa diselesaikan melalui kelembagaan dengan lobby-lobby, ngobrol langsung, pendekatan langsung dari kami ke dari Komisi 10 dengan kementerian terkait. Ada juga yang nanti pada tahapannya akan melewati lembaga-lembaga lain. Seperti melihat tadi kita buka di awal juga tentang postur APBN, karena tadi beberapa hal terkait dengan anggaran. Sekali lagi pasti akan kita perjuangkan semuanya. Saya juga dari keluarga guru, banyak keluarga saya yang guru. Saya lulusan UNJ, Pak, di Rawamangun, pernah ngajar juga. Oh, satu alma mater, Pak ya. Oh, VJ kerjaan, Pak, itu bukan kampus. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Guru telah menyampaikan semuanya. Mohon doa agar kita dimudahkan dalam prosesnya memperjuangkan aspirasi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa basa-basi, yang pertama 20% itu merupakan mandatoris undang-undang. Saya terlibat langsung tahun 99 sampai tahun 2004. Dari 45 anggota PAH 1, saya kira masih ada 16 orang yang terlibat langsung secara intens sampai munculnya angka 20%. Ya. Ada Pak Yakob Tobing, ada Pak Agun Gunanjar, ya, Pak Lukman Hakim dan sebagainya. Ada satu pertanyaan yang cukup mendasar waktu itu dari Pak Agun Gunanjar ke Pak Profesor Sudiarto, apakah 20% termasuk untuk anggaran sekolah-sekolah dinas di kementerian lain? Tidak. Itu jelas. Kemudian yang kedua, kalau saya tidak salah, 20% itu baik dari APBN maupun APBD. Ya.
Kemudian yang berikutnya, 20% itu jangan hanya diidentikan dengan negeri. Itu untuk pendidikan. Nah, perlakuan diskriminasi, ada satu pembicaraan ketika itu yang cukup panjang. Profesor Azumardi Azra, Profesor Nasaruddin Latif yang sekarang Nazaruddin Umar yang sekarang Menteri Agama, pemerintah memperlakukan swasta dengan sangat diskriminatif dan sangat memilukan hati. Ya. Pada saat kami RDPU dengan Pak Menteri, waktu itu saya sudah sampaikan, apa salahnya lembaga pendidikan swasta? Apa salahnya guru yang mengajar di sekolah swasta? Dan apa salahnya murid-murid yang belajar di sekolah swasta? Ketiga komponen ini harus sama perlakuannya dari pemerintah. Ada, itu sudah saya tegaskan. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau sementara ini pemerintah memberlakukan kebijakan efisiensi, pada intinya saya sepakat. Hanya saya secara pribadi ingin menyampaikan permohonan kepada Bapak Presiden, khusus untuk 4 kementerian jangan diberlakukan efisiensi. Yang pertama Kemendikbud, Kemendikdasmen, yang kedua Kemendiksen, dan yang ketiga Kementerian Kesehatan, dan yang keempat Kementerian Agama. Ya, saya tidak tahu persis, tapi yang jelas apa yang kita sampaikan ini live, mudah-mudahan didengar oleh semuanya. Khusus untuk kementerian itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Kemudian yang terakhir, kami mohon masukan juga sekaligus mohon support bahwa tahun ini kita akan mencoba untuk melakukan kajian berkaitan dengan Sisdiknas yang sudah berusia 21 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ibu Karmila. Ya. Terima kasih pimpinan Bapak Ibu Komisi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengapresiasi semangatnya untuk ke Komisi 10, walaupun dengan biaya sendiri dari berbagai penjuru di Indonesia untuk berkumpul di sini. Jadi pimpinan Bapak Ibu Komisi 10 kita juga harus perlu perhatikan. Pertama tadi sudah dijelaskan bahwa ini sudah maaf izin, saya harus perpanjang dulu sampai jam 13, enggak tambah lagi. Ya. Mengingat jam 2 ada RDPU lagi ya. Pertama yang harus kita soroti ini, Bapak Ibu ini sudah memulainya dari kabupaten kota, DPRD, Dinas Pendidikan, bahkan ada beberapa sebagian yang sudah ke kementerian. Apabila sudah sampai di titik terakhir ke Komisi 10 belum juga ada solusi, nah ini yang membingungkan kita, mau mengadu kemana lagi mereka. Nah ini kenapa saya menyampaikan ini pimpinan, karena yang disampaikan ini sudah sering saya dengar waktu saya masih di DPRD Provinsi. Bahkan Ibu Dirjen GTK menyampaikan untuk yang senior ini nanti akan dipermudah tesnya, lebih diutamakan, dan itu kebijakan daripada dinas di daerah. Nah ini saya, haruskah kita meng-MOU kan atau hanya lepas di bahasa lisan? Nah ini yang harus nanti dipertegas supaya tidak terjadi terus menerus. Nah yang kedua, semua kebijakan ini kaitannya dengan anggaran. Nah otomatis kalau anggaran ini harus dilakukan secara bertahap. Walaupun mungkin kita tahu dengan meningkatkan kesejahteraan salah satu modal juga untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi 8%. Ini seharusnya menyambung. Nah ini juga menjadi tolok ukur kita juga untuk peningkatan kesejahteraan. Tapi ada satu poin penting Bu Ketua, Bu Pimpinan, untuk dari IGTK 02 ini, bahwa setiap 6 bulan disibukkan dengan validitas. Nah ini kapan mau valid, kapan mau serius untuk mau mengajar, sibuk ngurus diri pribadi. Nah inilah kita minta, mohon betul ada keterkaitan dengan kementerian lain ini supaya bisa dituntaskan. Kalau nggak begini ya kapan selesainya? Ini sebenarnya ada faktor kenapa IPK kita, indeks pembangunan manusia, IPM maksud saya, indeks pembangunan manusia kita pelan sekali peningkatannya. Ada satu faktor, kita terlalu sibuk dengan administrasi. Nah ini makanya juga harus menjadi faktor yang betul-betul kita soroti.
Jadi mudah-mudahan administrasi-administrasi yang tadi disibukkan ini bisa betul-betul nanti dikonkretkan. Mudah-mudahan nanti dilapsing dengan kementerian terkait, bukan hanya Dikdasmen, juga Kementerian Keuangan ini harus ada tuntas. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti teman-teman Komisi 10 kami sangat mengapresiasi, dan insya Allah mudah-mudahan nanti banyak perkembangan baik lah dengan tuntutan-tuntutan ini. Amin. Terima kasih. Tepat 3 menit. Kami persilahkan Ibu Dokter. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Koryati dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bengkulu, dan kami sudah dari periode yang lalu berada di sini, dan selalu permasalahan guru menjadi pokok penting yang dibicarakan terus-menerus di dalam rapat kami dengan kementerian. Kita juga mengetahui betul bahwa rasio guru dengan murid itu jomplang. Jadi guru PNS itu sangat sedikit, itulah makanya ada guru honor. Nah, sekarang titiknya adalah bagaimana guru honor ini bisa segera di PNS-kan atau di ASN-kan, dan waktu periode yang lalu diperjuangkan melalui 1 juta guru honor menjadi ASN melalui P3K. Nah, saudaraku, dari yang disampaikan tadi ternyata persoalannya jadi kayaknya ruwet-ruwetisasi gitu ya. Jadi perlu nanti ke depannya ini atau setelah ini diberikan seperti poin-poin masalahnya. Poin masalahnya sehingga kita mengetahui persis masalahnya itu adanya di mana. Seperti tadi kan ada sudah jadi sertifikasi tapi nggak dapat ini guru honor, senioritas. Jadi kalau kita tahu permasalahannya secara komprehensif, jadi kita bisa menyelesaikannya juga secara komprehensif. Tentu pakai skala prioritas. 1, dan yang kedua, adanya swasta itu adalah menjawab ketidakmampuan negara untuk menyelenggarakan sekolah. Dan karena, coba bayangkan Bapak Ibu, swasta itu sudah mendirikan gedung sendiri, mengadakan sekolah sendiri, guru-gurunya digaji sendiri. Nah, di sini pemerintah selalu saya sampaikan tugasnya adalah mensupport swasta ini supaya bisa hidup, berdiri, dan memberikan pendidikan yang tidak kalah dengan sekolah negeri. Kalau selama ini ketidakmampuan negara untuk memenuhi seluruh sekolah, untuk mengadakan seluruh sekolah sudah dibantukan oleh para swasta, dan inilah saatnya negara memperhatikan swasta untuk bisa menghidupi dan memberikan guru-guru menjadi layak, sehingga mereka tadi tidak akan mengatakan kami mensejahterakan, kamu memintarkan anak orang, anak kami sendiri keleleran. Bagaimana itu ya? Nah, inilah makanya ke depan kita perlu memastikan permasalahannya secara komprehensif, dan kita akan mencarikan solusinya secara komprehensif. Semoga tidak ada lagi nanti guru-guru yang hadir di sini dalam keluh kesahnya. Terima kasih pimpinan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas 3 menit. Pak Pandu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bando dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3, Kabupaten Rekang. Apa yang Bapak Ibu sampaikan lewat aspirasi hari ini, saya tahun 1983 diberi amanah oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengelola salah satu amal usaha, yaitu sebagai kepala SMA swasta di Kalosi, Kabupaten Rekang. Sebagai kepala swasta, guru negeri dipekerjakan, gitu. Jadi apa yang Bapak Ibu dari pengurus besar PGSSI, PGSI yang disampaikan Bapak Dr. Muhammad Hatta tadi, dan juga yang disampaikan yang mewakili Forum Guru P3K
kemudian IGSS, PLPG, kemudian Forum Guru Swasta Nasional yang disampaikan Ibu Dr. Hetipa, saya sudah rasakan 40 tahun lamanya. Dan itulah yang mendorong saya meminta kepada Ketum PAN agar saya ditempatkan di Komisi 10, karena apa yang Bapak Ibu sampaikan itu saya rasakan sekali. Makasih. Nah, secara teori saya tidak bisa mengemukakan di tempat ini, jangan sampai ada perbedaan. Hanya saja apa semua yang telah dikemukakan ini melalui konsinyering dengan Kemendikbud dan terakhir dengan dengar pendapat dengan Kemendikbud pada paparan terakhir, maka ada angin segar buat kita semua sekolah swasta. Yang pertama, tentang P3K. Saya diberi amanah di Endrekang 2 periode. Saya masih rekrut P3K 2023. Yang menyedihkan sekali, tidak boleh mendaftar P3K dari guru-guru sekolah swasta, betul tidak? Boleh mendaftar, tetapi mendaftar di sekolah negeri kalau ada bidang studi yang kosong. Dan kalau lulus nanti ditempatkan di sekolah negeri. Semua teman-teman di Komisi 10 sudah menyampaikan curhatan itu, betul tidak? Ya. Yang kedua, penderitaan yang dialami sekolah swasta ialah kebanyakan kita kekurangan rombel, sehingga memenuhi sertifikasi 24 jam itu sedikit kesulitan. Dan itu sama-sama teman Komisi 10 sudah sampaikan curhatan itu kepada Pak Menteri. Lalu apa jawabannya? Mudah-mudahan seperti apa kenyataannya nanti. Pertama, guru P3K tidak lagi harus dari guru negeri, tetapi guru-guru swasta juga dibolehkan mendaftar menjadi guru P3K dan dikembalikan ke sekolahnya. Ya. Yang kedua, kesulitan memenuhi 24 jam. Ya, kesulitan memenuhi 24 jam. Ya. Itu sudah cukup ya Pak, setelah kedua tidak lagi 24 jam, tetapi bisa dengan aktif di organisasi, di PGRI dan seperti organisasi itu bisa diperhitungkan. Ya, boleh tepuk tangan, karena itu satu angin segar bagi kita. Terima kasih ya, Pak Muhammad Bandu. Ya, bisa yang lain Pak supaya jam 1 kakak ya, selesai. Nanti yang lainnya sambung. Nanti yang lain disambung. Nanti kalau ada hal yang penting, yang jelas bahwa Bapak Menteri sudah merasakan. Iya, Pak Menteri sudah. Awal, Ibu Ketua sudah mengatakan bahwa Bapak Menteri ini punya sekolah 6.000 di Indonesia. Sehingga terima kasih. Kita akan dinikmati seluruh organisasi penyelenggara pendidikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari sana. Silakan Bapak Prof. Silakan Prof. Baik, makasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh sahabat anggota Dewan yang saya hormati, Ibu Bapak, PB, PGSI, IGSS, PLPG, Forum Guru, dan Forum Guru Nasional ya swasta yang lulus passing grade ya. Jadi dari masing-masing organisasi ini saya sudah melihat persoalannya masing-masing nih. PB, PGSI tadi memperjuangkan salah satunya adalah passing grade ya Pak ya. Passing grade. Passing grade itu adalah suatu penyetaraan ya untuk guru swasta supaya sama dengan impassing, impassing ya, bukan passing grade. Yang kedua, IGS SPLPG ini sudah bersyukur sedikit sudah bersertifikasi gitu ya. Tetapi belum apa? Sebagai guru senior tidak ada kesempatan gitu ya untuk mendapatkan sebagai ASN. Itu persoalannya. Itu udah bersyukur sedikit nih ya gitu kan. Guru P3K, IGTK sudah juga ya Bu ya dapat SK, tetapi dalam penugasannya tidak sesuai kira-kira gitu ya.
Bukan begitu Pak. Kami dari Forum P3K IGTK ini, kami SK kami tidak sesuai dengan sertifikasi kami Pak. Iya paham, itu maksudnya. Oke ya. Artinya udah bersyukur Ibu ya. Sudah dapat. Nah ini justru yang menurut saya yang paling memprihatinkan adalah udah lulus passing grade ya. Udah lulus passing grade tetapi udah syukuran, tapi tidak ada realisasi. Kan itu yang parah. Maksud saya gini, dari permasalahan hari ini kita sudah tahu persoalannya gitu, ya kan? Saya juga sama seorang guru, ya. Seorang guru sudah ngajar kurang lebih 34 tahun, sejak tahun 91 saya sudah pernah ngajar, sampai sekarang masih ngajar. Jadi apa yang disampaikan tadi sangat saya rasakan sama gitu. Kalau Kang Den ini masih cagur, calon guru saja. Kalau saya sudah jadi guru. Tapi cagurnya bukan calon guru, insya Allah jadi calon gubernur gitu. Jadi gini Bu, persoalannya ini sudah tahu permasalahannya, saya tinggal kerucutkan aja. Nanti rapat kerja dengan Dirjen GTK langsung saja to the point. Persoalan ini kita selesaikan dulu, tuntas, tas gitu. Karena jangan bikin kebijakan baru, tetapi usahakan kebijakan yang lama atau persoalan yang lama ini kita selesaikan. Karena persoalan ini adalah kayak benang kusut. Nah ini tarik satu-satu nih persoalannya. Tadi PGS ini kan organisasi ya Pak, profesi dan sekaligus organisasi pejuang ya. Yang saya tahu dulu tuh PGRI gitu, tapi ternyata ada PGSI. Kalau tidak salah di sini ada penjelasannya adalah bahwa ini mewadahi swasta. Berarti emang khusus swasta ya? Mayoritas swasta ya gitu. Jadi Ibu yang merasa tidak terwakili tadi, benar atau tidak nanti Bapak bisa pernyataan itu ya. Bahwa itu adalah tidak pernah diperjuangkan katanya oleh organisasi. Sudah sering sama-sama ya. Nanti Bapak bikin pernyataan juga ya. Kan ini live internasional ini. Ya bukan nasional lagi gitu. Saya kira saya patuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor. Berikutnya Ibu Rita. Baik, Bu Rita, silakan. Kembarannya Bu Dewi. Terima kasih pimpinan. Saya hanya menambahkan dari fraksi Partai Nasdem. Saya Lita Mahfud dari Dapil 1 Jawa Timur, dan perjuangan Bapak Ibu ini tentunya sudah bertahun-tahun ya, sudah berupaya kesana kemari, tetapi kenyataannya sampai sekarang ini belum juga terselesaikan. Seharusnya apa yang menjadi solusi dan hasil yang baik itu sudah didapat, dan harapan saya semoga tahun depan ini nggak perlu datang lagi ke sini, masalahnya udah bisa selesai gitu. Jadi tugas kita dari Komisi 10 harus memperjuangkan dan menyelesaikan ini semua. Mungkin seperti disampaikan Prof bahwa ini diurut dan diselesaikan dengan baik dan nggak perlu datang ke sini lagi gitu ya. Terima kasih pimpinan, hanya menambahkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya, ini Ibu Kapolda loh dari Jatim. Ya, agak gawat dikit. Lanjut Ibu Anita Yakoba. Ya, terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Dewan, Bapak Ibu Guru yang sangat-sangat kami kasihi, kami cintai. Kita masih terus berjuang ya. Ini tahun yang baru, semoga ada harapan baru, ada kekuatan baru ya. Mohon dukungan juga, doakan juga untuk pemerintah yang baru, supaya pemerintah yang baru bisa lebih lagi memberikan keputusan dan kebijakan yang memihak kepada guru-guru. Yang pasti untuk persoalan antara guru-guru negeri dan swasta ini yang selama ini kita perjuangkan dan masih kita rasakan, memang butuh perjuangan yang besar, dan saya rasa ini memang butuh hikmat ya. Butuh hikmat dari seorang pemimpin, seorang presiden, menteri, dan kita semua ya, para wakil rakyat maupun Bapak Ibu guru. Oleh sebab itu memang dibutuhkan kebijakan yang adil dalam memutuskan persoalan besar ini. Artinya saya ingin mengatakan bahwa saya Anita Yakobaga dari Partai Demokrat mewakili Nusa Tenggara Timur pasti akan tetap terus berjuang untuk Bapak Ibu guru, dan kita tidak bisa berjuang sendiri ya, kita minta juga dukungan Bapak Ibu guru, terutama doa. Karena nggak ada yang mustahil, kalau Tuhan izinkan semuanya pasti terjadi, amin ya. Nah jadi mari kita andalkan Tuhan dan juga kita berdoa untuk pemerintah, semoga jalan keluar di tahun yang baru ini, berkat baru, kekuatan baru, dan
kesenangan dan kebahagiaan yang baru ya. Doakan juga pimpinan Komisi 10, kami juga yang ada di komisi, supaya kami juga bisa memberikan solusi dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Oke, terima kasih pimpinan, itu saja, terima kasih. Ya, wis. Silakan Bapak, dari sisi kanan ada Bapak Juliet Mono. Monggo Pak, sudah pengalaman ketemu guru, menganggarkan untuk sekolah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ibu dari asosiasi, dari forum-forum, karena saya memahami Bapak Ibu sudah berjuang lama dan tidak ada yang melindungi siapa yang penjenengan curhati persoalan sejak dari dulu. Saya 10 tahun Bupati, Gubernur, kewenangannya terbatas dan nyaris tidak pernah memiliki kepedulian terhadap hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena regulasinya dia tidak cukup punya dukungan untuk itu. Yang kedua, sama seperti kasus tahun yang lalu, pengadaan P3K misalnya itu dari pusat diberitahukan bahwa gajinya nanti dari pemerintah pusat. Setelah terpilih, setelah diseleksi, ada surat baru, Bupati silahkan digaji dengan APBD-mu. Semuanya jadi pusing, karena kami hampir 90 miliar mengangkat P3 guru waktu itu, karena dana waktu itu tidak tersedia, tapi karena surat seperti itulah, suka tidak suka, mau tidak mau harus kita penuhi. Kita kontrak 5 tahun. Nah bahayanya kalau kontrak-kontrak seperti ini secara umum dulu, kalau nanti 5 tahun sudah tidak diperpanjang lagi, siapa yang bertanggung jawab? Ini juga resah bagi mereka semua. Oleh karena Bapak Ibu sudah tepat untuk datang di Komisi 10 DPR RI. Ini yang bisa menyelesaikan pemerintah pusat. 5 tahun belakangan dunia pendidikan itu carut marut, nyaris tak berbentuk sama sekali. Apa yang dilakukan itu tidak pernah sistematis dan tidak menyelesaikan masalah apapun. Nah oleh karena kami berharap betul mudah-mudahan Komisi 10 ini bisa menyelesaikan nanti dengan pemerintah dalam waktu yang tidak lama, supaya tuntas semuanya sampean. Jangan sampai guru melihat anak-anaknya makan bergizi gratis, Bapak Ibu sudah tidak dapat gaji, hanya menyajikan toh sambil ngelus-elus kepala anak-anak, berebes milih Bapak Ibu. Ini ironi itu. Oleh karena saya berharap nanti dari bapak-bapak yang tersusun, ini kan profesi yang kemarin tidak berlindung kemana-mana, karena kemana-mana buntu, bupati, wali kota buntu, gubernur buntu, semua tidak mampu mengambil keputusan itu karena menyangkut pembiayaan. Dan alhamdulillah Mendikdasmen ini punya komitmen yang luar biasa. Dari beberapa kali pertemuan, beliau juga orang yang susah melihat kesusahan-kesusahan, mudah-mudahan bisa tuntas. Dan ini tidak terlalu banyak sebetulnya biaya yang dikeluarkan dari kasus yang saya perhatikan itu. Dan Presiden saya kira punya kepedulian untuk itu, dan ini harus dituntaskan. Saya kira itu, dan terima kasih. Kita akan berjuang supaya ini bisa selesai dalam waktu yang tidak lama, agar tuntas, termasuk dari forum P3I GTK 02 yang SK-nya berbeda, dari sudah senior
tambahan penghasilannya kok tidak seberapa, disalib siapa-siapa, malah sampai hari ini blas tidak ada yang memperhatikan sampean, terus begitu terus, tahu-tahu sudah pensiun, tahu-tahu pensiun. Ini masalah-masalah satu, termasuk guru-guru yang passing grade tadi juga terus berjuang di mana, tidak ada yang perhatikan. Saya tahu bupati wali kota ya gitu toh ya, nanti kita usulkan ya, gitu ya. Usul kemana gitu ya. Alhamdulillah saya sudah di sini, mudah-mudahan ikut membantu menyelesaikan masalah penyanda itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo Bapak Muhammad Hairudin. Terima kasih pimpinan anggota DPR RI Komisi 10 yang terhormat, para guru, Bapak Ibu semua yang hadir dari seluruh organisasi yang berkepentingan mengangkat harkat martabat guru dan pendidikan kita jauh lebih baik, yang saya hormati, dan seluruh yang hadir pada siang hari ini menjelang sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat dulu saya Komisi 2 Bu, Pak. Jadi P3K itu muncul karena persoalan banyak yang pengabdiannya sudah lama tapi tidak bisa jadi ASN. Maka solusinya adalah P3K. Itu diperuntukkan untuk guru yang pengabdiannya lama. Tapi hari ini malah jadi kebalik. Yang baru lulus malah ngejar-ngejar P3K. Betul gitu ya? Nah, ini konsep yang sebetulnya terbalik dari semangat awal kenapa ada P3K. Nah, besok hari Bu, kita di Komisi 10 ada panja perubahan Undang-Undang Sisdiknas, dan tentu yang berkaitan dengan seluruh kependidikan kita. Dan apa yang Ibu Bapak sampaikan pada pagi hari ini sampai siang ini adalah masukan-masukan yang baik untuk proses perbaikan. Bagaimana guru kita ke depan termuliakan, wonderful life, yang mengagumkan sebagai seorang guru, yang memuliakan sebagai seorang guru. Kita tentu sama-sama punya keberpihakan terhadap pendidikan kita, karena pendidikan adalah tonggak peradaban kehidupan bangsa kita. Kalau presiden kita begitu memuliakan, walaupun ini turun ke bawahnya adalah sesuatu yang butuh pengerjaan yang serius oleh Pak Menteri Dikdasmen ataupun Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek hari ini butuh serius dalam proses bagaimana kemajuan pendidikan kita. Dan tentu Bapak Presiden memberikan apresiasi yang tinggi, butuh kita dorong, kita support baik secara politik maupun dengan bekerja yang lain dari aspek budaya atau aspek apapun supaya ini bisa terwujud. Kita juga berharap pemerintah juga memberikan pengertian, memberikan pemahaman, dan memberikan terima kasih kepada swasta. Karena swasta ini lahir sebelum Indonesia lahir, mendidik bangsanya sebelum ada nama Indonesia. Hadirnya kemerdekaan 45 adalah mereka-mereka yang belajar bukan dari sekolah-sekolah kita saja, yang negara itu belum ada memberikan ruang pendidikan. Tapi setelah Indonesia merdeka, banyak yang swasta yang begitu khidmat terhadap bangsanya mereka sia-siakan. Hari ini kita adalah menyadarkan pemerintah kita agar mereka berterima kasih kepada pelaku pendidikan swasta. Wujud terima kasih adalah besok hari kita perjuangkan oleh Komisi 10 bagaimana hak yang sama akan diberikan, pendidikan yang setara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, iya, tetap hanya 3 menit. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mencermati apa yang tadi disampaikan terkait dengan aspirasi teman-teman guru yang sudah lama mengabdi pada Republik ini, meninggalkan keluarga, mengeluarkan keringat, tetapi belum mendapatkan kejelasan status. Kami insya Allah berkomitmen untuk tetap mendukung
karena betapapun saya tidak jauh berbeda dengan sahabat kami yang awalnya berasal dari Komisi 2. Persoalan mengenai pegawai pemerintah, termasuk di dalamnya adalah guru, kita kemarin sudah di Komisi 2 sudah mengeluarkan Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Pemerintah bersama-sama dengan DPR kemarin sudah menuntaskan sejumlah 2,3 juta. Dan ini bagian dari sisa tugas dan tanggung jawab pemerintah yang belum terselesaikan. Pada saat itu Kemenpan dan juga BKN bersama-sama menyanggupi secara bertahap mewakili pemerintah untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang hari ini kita dengarkan bersama-sama. Ada yang lulus tapi belum lolos, ya kan? Kemudian ada dikotomi antara pegawai negeri dan guru negeri dan guru swasta. Insya Allah dalam kesempatan terdekat rapat kerja dengan Kemdikdasmen dan juga dalam kesempatan berikutnya penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional, kami akan membawa mandat yang disampaikan, harapan dan keinginan luhur yang disampaikan pada hari ini. Seizin pimpinan kami mengusulkan juga kalau bisa penuntasan persoalan ini tidak hanya oleh Komisi 10 saja, tetapi kita lintas komisi, entah itu bentuknya panja atau apa. Biasanya kalau lintas komisi harus pansus gitu. Demikian, dan juga lintas kementerian. Kami berharap dalam kesempatan lain nanti mendudukkan bersama Menteri PAN dan BKN. Demikian yang bisa kami sampaikan. Agung Widiantoro mewakili kawan-kawan juga dari Dapil Brebes, Tegal dan Kota Tegal. Halo. Insya Allah kita tetap berkomitmen. Mari bersama-sama kita doakan agar pemerintah dengan tekadnya mewujudkan Indonesia emas dengan prinsip hilirisasi menjadi Indonesia maju, mampu mengangkat derajat dan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya, khususnya para guru. Terima kasih. Nasrul minallah wal fatun qorib. Allahumma fiqh lakum bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua sudah menyampaikan masukan, pendapat, pandangan, dan iya silahkan Pak. Jangan tambah lagi ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan dan semua yang rawuh, yang hadir, yang saya hormati. Kami dari PPBGSI mungkin juga mewakili teman-teman tidak tahu. Pertama, kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Komisi 10 yang berkenan hadir. Ini luar biasa. Kami hanya bisa mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, insya Allah istiqomah sampai kapanpun menjadi DPR RI. Yang pertama. Yang kedua, tadi ada masukan bagus Ibu pimpinan, karena ini persoalannya sangat teknis dan sangat lama ya, belum selesai. Saya kira beliau-beliau ini, para tokoh-tokoh yang hadir di sini, memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Saya tidak tahu proses rekrutmen tenaga ahli di DPR RI, barangkali bisa suatu saat dilibatkan dalam proses. Saya kira akan banyak memberikan masukan. Mohon maaf, bukan berarti kita mengurangi kapasitas kemampuan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian di DPR yang mulia, tidak, tetapi lebih ke soal-soal teknis. Ini memungkinkan atau tidak, monggo Ibu pimpinan. Yang terakhir, dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman dan juga yang ditanggapi oleh teman-teman dari DPR RI, ada satu hal yang menurut saya dari dulu sampai sekarang belum tuntas, Ibu. Soal komitmen anggaran pendidikan 20%. Sepanjang anggaran ini masih diakuisisi oleh beberapa kementerian. Kemudian yang kedua, provinsi, kabupaten, kota masih mengakuisisi 20% anggaran pendidikan itu. Sampai kapanpun saya khawatir persoalan-persoalan pendidikan, 8 standar nasional pendidikan belum pernah bisa tuntas. Terutama soal kesejahteraan guru dan profesionalisme guru. Soal yang lain, sarana sebagainya, ya saya kira juga harus dituntaskan. Tetapi soal guru, sampai kapanpun pasti tidak akan tuntas selama anggaran pendidikan ini masih ada di mana-mana. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan, cukup ya Bu ya. Cuma 5 detik saja.
Jika swasta selalu dijadikan dalih untuk membatasi peluang kami, maka negerikan saja sekolah kami. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira dalam forum kita ini dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah mungkin juga sudah menyaksikan lewat YouTube yang disiapkan oleh DPR RI, maka tentu saja melalui ini saya menyampaikan salam untuk Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah atas kehadiran Bapak Ibu semua ini. Semoga sudah didengarkan dan insya Allah akan mendapatkan ruang untuk segera dipelajari dan kemudian menjadi keputusan-keputusan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Di tengah-tengah persoalan yang masih banyak kita hadapi di dunia pendidikan kita, tapi saya meyakini angka 20% yang memang seharusnya dialokasikan untuk dunia pendidikan kita ini akan bisa tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang, khususnya konstitusi negara kita. Sekaligus juga di tengah persoalan-persoalan yang sudah masuk kepada kami Bapak Ibu, ada ratusan sekolah yang mengalami kesulitan atau anak didiknya tidak bisa mengikuti penerimaan mahasiswa baru dengan prestasi karena belum selesainya PDSS yang sedang dilakukan, tetapi memang itu yang sudah terjadi dan kita berharap ke depan itu tidak akan ada persoalan-persoalan lagi dengan komitmen Bapak Ibu guru yang luar biasa mengabdikan sepenuhnya untuk pendidikan bangsa dan negara kita. Terima kasih Bapak Ibu semua dan saya akan membacakan. Silakan ditayangkan catatan dan kesimpulan rapat kita. Semoga ini bukan keputusan, ini hanya RDPU, sehingga apa yang kita sampaikan di sini adalah merupakan rangkuman dari kehadiran Bapak Ibu yang telah menyampaikan aspirasinya. Kita lihat di sini catatan kesimpulannya. Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada PB-PGSI, Forum PPPK, IGTK 02, IGSS PLPG Indonesia, Forum Guru Swasta Nasional Passing Grade tahun 2023 yang telah menyampaikan paparan, pandangan dan masukan mengenai permasalahan guru dan tenaga kependidikan sebagaimana terlampir. Jadi masukan dari Bapak Ibu akan kami rangkum, apakah kami jadikan lampiran dan akan menjadi rujukan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah. Tentu dalam hal ini terkhusus adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Yang kedua, terhadap paparan aspirasi, pandangan dan masukan dari PB-PGSI, Forum PPPK IGTK 02, IGSS PLPG Indonesia, Forum Guru Swasta Nasional Passing Grade tahun 2023, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut. Komisi 10 DPR RI menilai perlu adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan terkait dengan rekrutmen, kompetensi, serta kepastian status tenaga pendidik agar lebih adil dan transparan sehingga dapat memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi para guru. Yang kedua, Komisi 10 DPR RI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berpihak pada tenaga pendidik guna mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang C, Komisi 10 menekankan agar pemerintah melaksanakan amanat konstitusi antara lain pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang guru dan dosen pada pasal 16 ayat 2. 3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan oleh PB-PGSI, Forum PPPK IGTK 02 SMA SMK, IGSS PLPG Indonesia, dan Forum Guru Swasta Nasional Passing Grade tahun 2023 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU hari ini dan substansinya akan menjadi rujukan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah. Demikian Bapak Ibu
hasil catatan dan kesimpulan rapat yang telah kita selenggarakan pada hari ini dan berbagai hal yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sekali lagi tentu akan menjadi rujukan bagi kita semua untuk kita perjuangkan bersama-sama. Semua anggota Komisi 10 tadi sudah menyampaikan komitmennya, kita akan berjuang mengurai satu persatu sebisa mungkin dalam waktu yang singkat, itu akan bisa kita selesaikan dengan komitmen yang sudah dibangun oleh seluruh fraksi karena sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Izin Bu, sebentar Bu. Ya, silakan saja. Bapak. Ya, dari paparan tadi kesimpulan, sepertinya memang kesimpulannya umum sekali ya. Iya. Sementara apa yang kami sampaikan tentang pengangkatan passing grade, kemudian in passing dibuka kembali, cash transfer bagaimana gitu ya, dan sebagainya, hal-hal yang benar-benar konkret itu tidak terjawab di dalam kesimpulan ini. Apakah itu nanti kesimpulan itu dianggap umum tapi nanti akan diwujudkan pada saat pertemuan dengan Kemendikdasmen? Nah, kalau memang itu pertemuan dengan Kemendikdasmen akan dilakukan, izinkan kami juga perwakilan dari forum-forum ini, termasuk PPPGSI, untuk bisa hadir gitu ya, mensupport Komisi 10 dalam rangka menyampaikan kesimpulan ini, aspirasi kami tersampaikan dengan baik ke Kementerian Dikbud. Setuju ya teman-teman, saya kira ya, perlu ada perwakilan kami. Ya, baik Bapak, terima kasih atas pernyataan yang berharap untuk bisa bersama kami di sini nanti. Yang pertama, kami perlu menyampaikan seluruh aspirasi Bapak Ibu tentu tidak mungkin kami tulis dalam risalah rapat, tapi sudah tertulis bahwa di sana ada lampiran yang tidak terpisahkan. Insya Allah kami akan menyampaikan jadwal secara terbuka. Apakah Bapak Ibu mau hadir? Tentu kami tidak perlu mengundang, karena Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa mengikuti lewat Zoom, yang lewat YouTube, lewat Facebook, maupun lewat apa lagi Bu, live streaming. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin hadir, kami persilahkan saja, tetapi tentu saja tidak dalam ruangan ini. Bapak Ibu bisa menjadi, kalau itu dibuka secara terbuka, Bapak Ibu menjadi anggota fraksi balkon. Nah, tapi banyak hal, banyak undang-undang yang berhasil itu karena fraksi balkonnya komplit. Ketika kami sedang memperjuangkan hak perempuan waktu itu, atas memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Wah, fraksi balkon dan ramai Bapak, full, tidak hanya di atas, di luar juga penuh. Lalu tiktokannya tinggi Pak, TikToknya tinggi. Jadi begitu, bukan TikTok itu, maksudnya WA itu masuk salang surup, harus Ibu tolong sampaikan ini. Wah, ramai sekali Pak. Tapi itulah tugas kami, bagaimana kami mengakomodir aspirasi Bapak Ibu, dan tentu saja tidak hanya menjadi sebuah catatan, tapi memperjuangkan dengan berbagai pertimbangan dan taat pada regulasi yang ada. Kalau regulasinya memang belum memenuhi, tentu tugas kami untuk kemudian bagaimana melihat regulasi, lalu memberikan kesempatan kepada kementerian untuk bisa merubah regulasi, apakah itu Permendikbud, Permendikdasmen, ataupun permen-permen yang tadi memang harus ada kolaborasi dengan komisi yang lain. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Dan sebelum ditutup, kami menyampaikan akan ini Komisi 10 nanti secara bersama-sama setelah ditutup akan menyanyikan lagu himne guru. Bapak Ibu jangan lupa, di depan ini juga guru Bu. Saya dulu guru matematika, ya guru SMA Bu, ya tapi agak galak dikit gitu. Udah guru matematika galak pula gitu kan. Ya. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, dengan demikian seizin anggota Komisi 10 dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, maka kami tutup RDPU dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang luar biasa memberikan atensi. Dan Bapak Ibu tadi sudah mencatat nih, tidak ada yang menolak, semua memperjuangkan. Sehingga itulah yang harus kami bawa, tidak boleh sekedar janji, harus satunya kata dan perbuatan. Itu kata Bu Mega kepada kami. Tapi saya PDI Perjuangan tadi Bu, aku belum lupa, belum mengenalkan diri. Oh, sudah ya Bu
ya. Terima kasih. Demikian hadirin, terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu boleh di tengah, kita berdiri bersama. Bapak Ibu tetap di situ saja, izinkan kami berada di tengah untuk memberikan penghormatan kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih. Saya sampai di tempat